Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 15 sampai 28. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 15 sampai 28. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Dan renungan pagi hari ini berjudul Siksaan yang Berat dan Mesias-Mesias Palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus melanjutkan perbincangan mengenai permulaan kesudahan zaman dengan menyatakan bahwa pada zaman akhir akan muncul pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-15. Pembinasa keji yang dimaksud adalah seseorang yang akan mengaku bahwa dirinya adalah Mesias, namun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang akan menyesatkan banyak orang percaya pada kesesatan. Kita bisa melihat itu juga di dalam ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Dan ia akan membawa siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Kita bisa perhatikan itu di dalam ayat 21 sampai 22. Menghadapi masa ini, Yesus memperingatkan semua orang percaya untuk memperhatikan. Kita bisa lihat di dalam bahasa aslinya kata memperhatikan yaitu noeo, yang berarti memperhatikan untuk memahami dan merenungkan. Peringatan Yesus yang berkaitan dengan kesudahan zaman tersebut. Peringatan tersebut dapat kita baca di dalam keseluruhan perikop. Untuk menegaskan bahwa orang percaya harus memperhatikan peringatan-peringatan tersebut, maka pada ayat 25 sekali lagi Yesus menyatakan camkanlah, yang berarti mengingat atau melihat dengan teliti. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Tujuan Yesus meminta orang percaya untuk memperhatikan dan merenungkan peringatannya berkaitan dengan masa-masa akhir adalah agar setiap kita menjadi lebih waspada dan berjaga-jaga. Saudara, salah satu cara untuk menjadi waspada dan berjaga-jaga adalah dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui saat tidur pribadi, melalui ibadah bersama saudara seiman baik online maupun onsite, berdoa, berpuasa, dan juga melayani. Sebab dengan demikian, maka iman kita semakin teguh dan kuat saat menghadapi masa-masa akhir. Saudara, mari renungkan sejenak firman yang baru saja kita dengar.
Saudara, di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia, bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Masihkah saudara dengan tekun berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah bersama-sama saudara seiman, baik secara online maupun onsite? Jika saudara sudah mulai meninggalkan mesbah pribadi saudara, mari kembali membangun hubungan dengannya, sebab ia adalah Allah yang senantiasa setia menanti saudara untuk kembali bersekutu dengan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk peringatan-Mu Tuhan, berkaitan dengan masa-masa akhir, berkaitan dengan kedatangan-Mu pada kali yang kedua Tuhan. Mari saat ini berikan kepada kami ketekunan untuk kami mempersiapkan diri Tuhan, menghadapi kedatangan-Mu yang kedua dengan cara membangun hubungan pribadi yang lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, jika dalam perenungan pada pagi hari ini kami menemukan bahwa mesbah doa kami Tuhan sudah mulai kami tinggalkan Tuhan, jika pembacaan firman Tuhan sudah mulai kami tinggalkan, jika bahkan pelayanan menjadi sebuah beban bagi kami Tuhan, mari kami rindu pagi hari ini Allah menguatkan kami kembali, Allah membuat hati kami kembali memiliki kerinduan untuk kami senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama saudara seiman kami. Kami menyerahkan pertumbuhan iman kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih buat peringatan-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini Tuhan, dan kami menyerahkan sepanjang hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.